Nah, baik. Sekarang kita masuk ke bahasan pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, Ibu akan menunjukkan dulu gambar kepada kalian. Coba perhatikan, bagaimana pendapat kalian tentang makanan dan minuman tersebut? Sangat menarik ya, apalagi rasanya sudah pasti enak. Tapi coba lagi dilihat, apakah makanan dan minuman tersebut sehat jika dikonsumsi? Nah, biasanya kalau kita pergi ke tempat kulineran, makanan dan minuman, pasti kita akan memilih atau kita akan tertarik pada suatu makanan atau minuman yang memiliki penampilan yang bagus atau menarik selera kita. Kita akan berpikir bahwa makanan tersebut pasti rasanya enak, ya atau tidak? Ya ya, karena ada yang tahu mengapa pada suatu makanan bisa memiliki warna yang menarik atau rasanya enak. Ada yang tahu? Ya, coba apa? Kenapa? Ya, benar ya. Pada suatu makanan memiliki penampilan yang menarik atau rasa yang enak itu karena pada makanan tersebut ditambahkan dengan adanya zat-zat bahan makanan. Nah, ada yang tahu apa itu zat-zat pada bahan makanan? Jadi, pada bahasan materi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai zat aditif. Apa itu zat aditif? Jadi, zat aditif adalah bahan-bahan atau zat-zat yang ditambahkan pada suatu makanan atau minuman. Lalu, sebenarnya zat aditif itu terdiri dari apa saja? Seperti yang kita ketahui ya, makanan itu bermacam-macam. Ada yang rasanya gurih, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asin. Selain itu juga tidak hanya rasa, ada yang warna-warni ya, penampilannya menarik. Selain itu juga teksturnya ada yang lembut, ada yang keras, atau yang lainnya. Jadi hal tersebut merupakan tujuan dari penambahan zat aditif. Jadi dapat diketahui bahwa dengan adanya penambahan zat aditif pada suatu bahan makanan atau minuman, yaitu untuk memperbaiki penampilan ya terutama, dan selain itu juga untuk memperbaiki cita rasa, memperbaiki tekstur, dan juga memperbaiki aroma. Selain itu juga untuk agar daya simpan pada makanan atau minuman tersebut menjadi tahan lama. Selanjutnya ya, untuk pembagian zat aditif. Pembagian zat aditif berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pewarna, yang kedua ada pemanis, lalu yang ketiga ada pengawet, dan yang keempat ada penyedap, yang kelima ada pemberi aroma, yang keenam ada pengental, dan yang ketujuh ada pemulsi. Lah, tadi itu berdasarkan fungsinya ya. Kemudian berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Di mana zat aditif alami yaitu zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Sedangkan zat aditif buatan merupakan zat aditif yang perolehannya itu dia sudah melalui reaksi-reaksi kimia atau proses-proses kimia. Jadi tidak dari bahan baku ya. Dari bahan bakunya tidak dari makhluk hidup lagi, melainkan itu sudah melalui proses-proses kimiawi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya zat aditif itu. Sekarang Ibu memulainya dengan zat pewarna. Ada yang tahu apa itu zat pewarna? Ya, silahkan Mas Rizky. Ya, benar sekali ya. Jadi, zat pewarna yaitu zat atau bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang memiliki tujuan agar pada makanan atau minuman tersebut itu memiliki warna atau memberikan warna pada makanan dan minuman tersebut, sehingga pada makanan dan minuman tersebut itu dia akan menjadi menarik. Nah, begitu ya. Nah, bahan pewarna ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Nah, misalnya pada pewarna alami ada stroberi, dia memberikan warna merah, dan sedangkan pada daun pandan, dia memberikan warna hijau. Dan contoh pewarna alami lainnya yaitu kunyit yang memberikan warna kuning, dan ubi ungu yang dapat memberikan warna ungu. Kemudian untuk pewarna buatan itu ada beberapa contohnya, misalnya itu ada alularet yang memberikan warna merah dan Vasquez yang memberikan warna hijau. Nah, contoh makanan yang menggunakan bahan pewarna itu ada aneka macam kue, dan yang sering kita jumpai itu ada nasi kuning, di mana pada nasi kuning itu terdapat bahan pewarna dari kunyit. Nah, untuk zat aditif yang selanjutnya yaitu ada pemanis. Ada yang tahu di sini pemanis itu apa? Ya, silahkan Mbak Bella. Ya, benar sekali ya. Jadi, dengan adanya penambahan zat pemanis yaitu agar zat atau bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman
sehingga pada makanan atau minuman tersebut memiliki rasa manis pada makanan maupun pada minuman. Selain itu, zat pemanis juga dibagi menjadi dua. Ada yang zat pemanis alami dan zat pemanis buatan. Contoh pemanis alami ada gula pasir, gula merah, dan madu, di mana bahan-bahan tersebut bisa diperoleh dari makhluk hidup. Contoh pemanis buatan itu ada sorbitol yang memiliki tingkat derajat kemanisan yang cukup rendah, yaitu 0,5 sampai 0,7 kali gula murni. Kemudian itu ada aspartam yang memiliki tingkat derajat kemanisan yang cukup tinggi, yaitu 60 sampai 220 kali dari gula murni. Contoh penggunaan bahan pemanis seperti pada es teh ya, yang biasanya menggunakan gula pasir. Selanjutnya juga ada permen yang biasanya dia menggunakan pemanis buatan. Nah, kemudian untuk zat aditif berikutnya yaitu ada pengawet. Sini ada yang tahu pengawet itu apa? Ya, silahkan Gilang. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Gilang. Jadi, bahan pengawet itu bahan atau zat yang ditambahkan pada suatu makanan atau minuman guna agar pada makanan tersebut atau minuman tersebut menjadi tahan lama. Selain pada makanan atau minuman tersebut bisa bertahan lama, dengan adanya penambahan pengawet ini bisa menghambat adanya pertumbuhan bakteri yang dapat merusak bahan makanan atau minuman tersebut. Lah, jadi dengan adanya bahan pengawet ini, bahan makanan atau minuman tersebut jadi tahan lama. Bahan pengawet itu dibagi menjadi dua, ada bahan pengawet alami dan bahan pengawet buatan. Contoh pengawet alami itu ada garam yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk mengawetkan ikan asin. Jadi, ikan asin tersebut bisa tahan lama. Contoh lainnya yaitu gula pasir. Gula pasir dia selain sebagai pemanis alami, dia juga sebagai pengawet alami, misalnya dalam pembuatan asinan dan pembuatan dodol. Contoh pengawet buatan itu ada natrium benzoat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan pada makanan, misalnya pada ikan asin. Contoh penggunaan bahan pengawet yaitu pada manisan yang menggunakan gula pasir dan pada makanan ringan di mana biasanya menggunakan pengawet buatan. Nah, selanjutnya zat aditif berikutnya yaitu ada penyedap. Ada yang tahu di sini apa itu penyedap? Ya, silahkan Mas Doni. Ya, benar ya, kalau dengan adanya penambahan zat penyedap itu agar dia menjadi sedap. Lebih jelasnya yaitu penambahan zat aditif penyedap pada suatu bahan makanan itu untuk meningkatkan cita rasa pada makanan tersebut. Nah, pada bahan penyedap ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bahan penyedap alami dan bahan penyedap buatan. Contoh penyedap alami itu ada pala, vanili, ketumbar, rica, dan sengke. Lah biasanya bahan-bahan tersebut ditambahkan pada bahan makanan. Sedangkan contoh penyedap buatan itu ada vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau disebut dengan MSG, di mana dalam pemakaiannya tidak boleh berlebihan. Nah, contoh penggunaan bahan penyedap yaitu pada bakso, selain itu juga bisa pada sup daging. Tapi hampir semua bahan makanan juga bisa mengandung bahan penyedap. Nah ya, kemudian untuk zat aditif berikutnya yaitu ada pemberi aroma. Di mana di sini zat pemberi aroma yaitu zat atau bahan yang ditambahkan pada suatu bahan makanan guna untuk memberikan aroma tertentu pada bahan makanan tersebut. Nah, di sini juga zat aditif pemberi aroma dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zat aditif pemberi aroma alami dan zat aditif pemberi aroma buatan. Pemberi aroma alami yaitu ada buah nanas, buah anggur, dan minyak atsiri yang biasa ditambahkan pada beberapa bahan makanan. Nah, berikut beberapa contoh pemberi aroma buatan, misalnya itu ada oksil asetat pemberi aroma jeruk, bensil asetat pemberi aroma stroberi, dan lain sebagainya. Nah ya, selanjutnya yaitu ada pengental. Ada yang tahu di sini pengental itu apa? Ya, silahkan Nanang. Benar ya, kalau pengental itu untuk mengentalkan makanan. Jadi lebih tepatnya pengental itu zat atau bahan yang ditambahkan pada suatu bahan makanan guna untuk menstabilkan, mengeratkan, atau mengentalkan bahan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga pada bahan makanan tersebut memiliki tingkat kekentalan tertentu. Lah, pada zat pengental ini juga dibagi menjadi dua, zat pengental alami dan zat pengental buatan. Untuk contoh bahan pengental alami itu ada tepung pati dan gelatin, di mana sumber dari bahan-bahan tersebut itu berasal dari makhluk hidup.
Sedangkan untuk contoh bahan pengental buatan itu ada xantagam dan karagenan. Contoh penggunaan bahan pengental yaitu pada capcay, di mana pada kuah capcay ini tepung maizena dicampurkan dengan air sehingga memiliki tingkat kekentalan tertentu. Nah, untuk zat aditif yang terakhir yaitu ada zat pengemulsi. Ada yang tahu di sini apa itu zat pengemulsi? Belum ada yang tahu ya? Nah, jadi di sini Ibu jelaskan ya apa itu pengemulsi. Jadi, pengemulsi yaitu bahan atau zat yang ditambahkan pada suatu bahan makanan guna untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air ataupun sebaliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak dan air itu tidak dapat bercampur menjadi satu. Tetapi dengan adanya zat pengemulsi ini, keduanya dapat bercampur dan menyebar secara merata. Nah, yang pertama yaitu pengemulsi alami. Pengemulsi alami adalah bahan pengemulsi yang dibuat atau diperoleh secara langsung dari bahan-bahan yang berasal dari alam. Contoh pengemulsi alami yaitu kuning telur. Kuning telur sering digunakan sebagai zat pengemulsi karena di dalamnya mengandung lecitin sebagai komponen penstabil emulsi. Nah, selanjutnya yaitu kedelai. Lecitin dalam kedelai yang berbentuk gam yang tergabung dengan minyak kedelai akan dihilangkan melalui proses degamming. Jenis pengemulsi berikutnya yaitu pengemulsi buatan, di mana pengemulsi tersebut sengaja dibuat yang terdiri dari monogliserida, misalnya gliseril monostearat. Contoh lain yaitu ester dari asam lemak sorbitan yang terdiri dari sepat dan twin, di mana sepat akan membentuk emulsi air dalam minyak, sedangkan twin yaitu sebaliknya. Misalnya dalam pembuatan kue, sepan dapat membentuk serta memperbaiki tekstur dan volume, sedangkan twin dapat mencegah kekeringan sehingga kue tetap lunak. Selain mempelajari jenis-jenis zat aditif dan sumber perolehannya, kita juga akan mempelajari mengenai dampak dari penggunaan zat aditif itu. Yang pertama yaitu dampak positif. Berbagai macam penyakit bisa muncul karena kita mengonsumsi makanan dengan tidak memperhatikan keseimbangan gizi yang ada. Misalnya yaitu orang yang memiliki penyakit gondok. Penyakit gondok itu disebabkan karena tubuh kekurangan zat iodin, jadi dia harus mengonsumsi makanan yang mengandung zat iodin. Nah, oleh karena itu, kita dapat mengonsumsi garam dapur karena dapat memberikan rasa asin pada makanan sehingga bisa mencegah penyakit gondok. Nah, itu merupakan dampak positif bagi tubuh kita, sedangkan dampak positif bagi suatu olahan makanan maupun minuman sebagai berikut. Nah, kemudian akan dijelaskan mengenai dampak negatif penggunaan zat aditif yang berlebihan bagi tubuh kita. Nah ya, berikut materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai zat aditif pada bahan makanan. Untuk selanjutnya, Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk berkelompok. Di sini kalian pada setiap kelompok akan mengidentifikasi zat aditif apa yang terkandung dalam bahan makanan yang dibawa ini. Apakah itu zat aditif pewarna, zat aditif pengental, zat aditif manis, zat aditif penyedap, atau zat aditif lainnya. Itu juga disebutkan bahwa zat aditif ini termasuk ke dalam zat aditif alami atau ke dalam zat aditif buatan. Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu ya kelompoknya ya. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sebelah sana kelompok 4. Di sini juga Ibu menyediakan lembar kerja siswa atau LKS untuk kalian berdiskusi. Jadi nanti hasil diskusi kalian ditulis dalam LKS yang sudah Ibu sediakan ini. Kemudian peraturan untuk berdiskusi kalian yaitu Ibu batasi berdiskusi selama 15 menit. Kemudian setelah selesai 15 menit itu Ibu akan tunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan ke depan mengenai hasil diskusi kelompok kalian. Ya, sudah paham ya? Ya, Ibu bagi dulu ya. Sudah selesai? Waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi mengenai hasil identifikasi pada bahan makanan. Nah, sekarang Ibu tunjuk dari kelompok 1 Cecep untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya,
Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk kelompok 2, silakan Vivin. Nah, untuk selanjutnya dari kelompok 3, silakan Doni. Dan selanjutnya untuk kelompok 4 yang mempresentasikan Intan. Silakan Intan. Nah ya, untuk selanjutnya sekarang kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari rempah-rempahnya dulu ya. Di sini Ibu membawa ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan wortel. Seperti tadi dijelaskan oleh masing-masing kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di situ sudah menjelaskan bahwa pada bahan penyedap alami itu ada kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Sedangkan wortel dan kunyit itu dia masuk ke dalam zat pewarna alami, ya benar ya. Sekarang untuk kandungan pada mie instan. Pada kandungan mie instan itu terdapat pewarna. Pewarnanya yaitu tadi ada apa? Betul ya, tartrazin, atau itu memberikan warna kuning pada mie tersebut. Kemudian untuk tadi yang disebutkan oleh Intan, pada bumbunya itu terdapat garam dan gula yang merupakan zat aditif alami yang memberikan bahan penyedapnya ya. Kemudian selain itu juga ada MSG yang berfungsi untuk bahan penyedap buatan, ya benar ya. Jadi pada pagi hari ini mengenai zat aditif pada bahan makanan sudah pada paham ya.